hari Minggu adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu kakak. Iya, senang sekali bertemu lagi dengan adik-adik di rumah pada pagi hari ini. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sekali lagi dong. Masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya, yuk semua adik-adik tunjukkan senyumnya dong kalau mau beribadah, kalau mau bernyanyi. Ya, adik-adik di rumah, hari ini kita akan beribadah di rumah. Kakak percaya sekalipun kita masih beribadah di rumah, masih tetap semangat ya. Masih tetap senang memuji Tuhan. Ya, amin. Adik-adik, Kak Ana di sini akan mengajak adik-adik beribadah di rumah sekalipun lewat media online, tapi kami tetap semangat untuk boleh melayani adik-adik di rumah. Ada teman kakak nih, ada Kak Yanti. Hai Kak. Hai. Ada kakak yang cantik juga nih. Hai Kak Priska. Kasih lambaian tangannya Kak. Iya, yuk kita bilang dulu selamat hari Minggu buat adik-adik kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Iya. Minggu kakak. Ya, kakak-kakak di sini sudah semangat, sudah sukacita untuk boleh mengajak adik-adik beribadah. Jadi adik-adik di rumah pun harus tetap semangat ya. Iya, amin. Harus tetap semangat. Ya, adik-adik di rumah, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati tumbuh kembangmu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati setiap hal dalam kehidupanmu, bahkan memberkati orang tua yang sudah mendidik dan membesarkan adik-adik di rumah. Amin. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kalau kita mau beribadah, yang pertama sekali persiapkan diri kita, pakai baju yang rapi, yang bersih, sudah ya? Pakai baju yang rapi, sudah mandi, kemudian siapkan Alkitabnya. Sekalipun beribadah di rumah, kita harus tetap disiplin, harus boleh tertib dalam hal memuji Tuhan. Siapkan Alkitab, kemudian siapkan persembahannya. Amin. Karena Tuhan senang melihat anak-anak yang memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, tema ibadah kita pada hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Kami percaya kita semua, bahkan adik-adik di rumah, berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, bagaimana berharga di mata Tuhan? Nanti kita akan mendengarkan dalam firman kita pada hari ini. Maka adik-adik harus siap-siap ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan melalui pujian kita. Mari katakan, oh sukacitaku. Adik-adik di rumah, kita undang, kakak undang untuk boleh bangkit berdiri untuk mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Katakan, oh sukacitaku sejak kujumpai Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku
Masih sukacita ya? Amin. Makin semangat memuji Tuhan? Amin. Iya, adik-adik di rumah, selamat pagi Tuhan. Tak lupa kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih itu semua karena berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami, setiap adik-adik kami di rumah. Kita mengangkat pujian selamat pagi Tuhan. Tak lupa kami mengucap terima kasih kepadamu. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Katakan selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, adik-adik di rumah, katakan selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini, melihat matahari yang bersinar, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat burung-burung yang berkicau. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh menghirup napas kami pada hari ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari katakan selamat pagi Tuhan, tak lupa ucapkan terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah cintanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Tuhan boleh berikan pada kami sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan sekalipun kami masih beribadah di rumah saja. Terima kasih Tuhan untuk setiap fasilitas yang boleh kami nikmati, untuk setiap kecanggihan teknologi yang boleh kami pergunakan pada saat ini. Kami boleh beribadah lewat media online, tapi kami percaya sekalipun kami di rumah saja, tidak ada guru sekolah minggu, tidak ada yang mengawasi adik-adik kami, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap adik-adik kami di rumah, sehingga mereka boleh tekun, boleh senantiasa disiplin, boleh bersungguh-sungguh dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menolong mereka sehingga mereka boleh percaya dan memahami setiap firman Tuhan yang mereka dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu Sarasot Batam dimanapun mereka berada yang saat ini sedang beribadah, bahkan yang tidak bisa beribadah. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberkati tumbuh kembang mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati setiap aktivitas dan pekerjaan mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan sukacita yang dari Tuhan saja, sehingga mereka boleh senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu GKPS Resort Batam. Kami percaya Tuhan memperlengkapi setiap kami di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami dalam hal menjangkau adik-adik kami sekolah minggu GKPS Resort Batam. Kami percaya
percaya Tuhan memperlengkapi, Tuhan yang boleh menolong setiap kami guru-guru sekolah minggu, sehingga kami boleh memberikan hati kami dengan sungguh-sungguh, bahkan memberikan setiap kemampuan kami untuk melayani adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ibadah kami ini kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dimanapun adik-adik kami berada, kami percaya mereka senantiasa dalam perlindungan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik di rumah masih senang memuji Tuhan ya? Iya, masih semangat memuji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu GKPS Rasort Batam, kita adalah sekolah minggu GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Maka yuk adik-adik kita belajar pujian dari buku Haleluya. Sayhu pasangap tongtong arion, bayi goluhkon, bayi goluhkon. Yuk kita belajar lagu ini. Kami percaya adik-adik sekolah minggu sudah sangat tahu lagu ini ya. Yuk, kalau ada Haleluya di rumah boleh juga dibuka atau nanti ada teksnya. Sayhu pasangap tongtong arion, bayi goluhkon, bayi goluhkon. Ya, adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita sampai kepada pembacaan titah. Pembacaan titah pada hari ini dibacakan dari teman-teman kita dari sekolah minggu GKPS Batam, titah yang kelima. Titah kalimahon, manengon pasangaponmu, do nama torasmu, ase dokah o manggolu, itanoh na binerehon, ni Jehovah bam. Amin. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Ya, demikian tadi pembacaan titah yang kelima dari teman-teman kita dari sekolah minggu GKPS Batam. Adik-adik di rumah, mari menghafal titah di rumah sekalian menghafal ayat hafalan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, mari mendengar cerita tentang kemuliaan Allah, mendengar cerita tentang keajaiban Tuhan lewat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku, tinggal di dalam hatimu sampai selama-lamanya. Kita mengangkat pujian, ku ingin dengar cerita.
mengangkat pujian ini bersama-sama. Katakan, ku ingin dengar cerita. Shalom anak sekolah Minggu GKP Samsul Batam, apa kabar? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita untuk anak-anak sekolah Minggu yang sedang beribadah di rumah, mari kita heningkan diri kita satukan hati kita, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika Tuhan masih memberkati anak-anak Tuhan, setiap anak sekolah minggu yang berada di rumah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan yang hadir, yang memberkati lewat Roh Kudus Tuhan, berikan hikmat bagi mereka di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari kita buka Alkitab kita dari buku Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seminggu yang lalu kita merayakan pesta sekolah minggu. Dalam artian pesta sekolah minggu yang dibarengi dengan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Apa hari Pentakosta itu yang memaknai di dalam pesta sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu? Bahwa Roh Kudus sudah hadir dan Roh Kudus sudah memberikan kekuatan, Roh Kudus sudah memberikan semangat bagi anak-anak sekolah minggu. Jadi
ketika Roh Kudus sudah berdiam di dalam hati-hati anak sekolah minggu, maka anak sekolah minggu tidak ada lagi yang malas. Anak sekolah minggu tidak ada lagi yang suka berbohong. Anak sekolah minggu tidak ada lagi yang tidak suka untuk berbuat baik. Karena apa, adik-adik? Karena pekerjaan Roh Kudus terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu. Roh Kudus mengajari, Roh Kudus menuntun, dan Roh Kudus membimbing setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Jadi pada hari ini kakak akan memberitakan firman Tuhan untuk semua anak sekolah minggu yang ada di resort Batam, yang mengikuti kebaktian di rumah. Mari kita berikan hati kita ya untuk anak sekolah minggu, di mana firman Tuhan pada saat ini yang mengatakan kepada anak sekolah minggu, hendaklah anak sekolah minggu itu tetap mengasihi Tuhan Allah. Apa yang dimaksud dalam firman Tuhan ini? Allah tahu bagaimana situasi, Allah tahu bagaimana kondisi, Allah tahu bagaimana karakter anak-anak sekolah minggu. Jadi ketika orang Yahudi pada saat itu, dalam konteks firman Tuhan pada saat ini, orang Yahudi mereka tidak menyukai anak-anak kecil. Karena apa? Di tengah-tengah orang Yahudi sangat-sangat masih berlaku status sosial yang membedakan kehidupan mereka. Ketika anak-anak sekolah minggu dibawa orang tua mereka datang kepada Tuhan, ketika kalayak ramai itu membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan, maka orang Yahudi pada saat itu, bahkan yang mengaku murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak menyukai untuk anak sekolah minggu itu datang kepada Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada anak sekolah minggu bahwa Allah, bahwa Yesus betul sekali mengasihi anak-anak Tuhan. Siapakah itu anak-anak Tuhan? Yaitu mereka yang takut, mereka yang taat kepada Tuhan Allah. Mari untuk anak sekolah minggu, ketika anak sekolah minggu boleh memegang Alkitabnya di rumah, mari kita baca untuk ayat 13 dan ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa Allah bahkan Yesus mengatakan sedemikian kepada murid-murid itu? Kenapa Yesus memarahi murid-murid itu yang tidak menyukai kehadiran anak-anak itu untuk datang kepada Yesus? Ketika anak sekolah minggu boleh menyimak firman Tuhan ini, karena apa? Yesus memiliki alasan tertentu. Yang pertama, anak adalah hadiah dari Tuhan. Anak adalah berkat dari Tuhan. Tentu ketika dikatakan berkat untuk anak sekolah minggu, pasti anak sekolah minggu sudah menerima berkat dari Tuhan. Boleh kakak katakan apa yang menjadi berkat yang dialami anak sekolah minggu, yang diterima anak sekolah minggu? Yang pertama, anak sekolah minggu diberikan kesehatan dari Tuhan. Yang kedua, anak sekolah minggu diberikan keluarga. Siapa keluarga? Bapak, ibu, kakak, dan adik.
Dan yang berikutnya berkat yang lain untuk anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu diberikan hikmat oleh Tuhan. Apakah hikmat itu? Hikmat yang dari Tuhan itu buat anak sekolah minggu, supaya anak sekolah minggu itu menyadari akan hidupnya dan pekerjaannya betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang berikutnya, apa alasan Yesus? Kenapa Yesus memarahi murid-muridnya? Dan kenapa Yesus begitu sayang kepada anak sekolah minggu? Yang kedua adalah anak sangat diinginkan oleh keluarga. Bahkan orang tua menerima berkat istimewa lewat anak. Jadi untuk sekolah minggu, jangan anggap diri sekolah minggu itu kecil. Meskipun anak-anak sekolah minggu masih kecil, masih usia yang dini, tetapi anak sekolah minggu itu berharga. Anak sekolah minggu itu besar di hadapan Tuhan. Bahkan anak sekolah minggu berhak menerima kerajaan sorga dari Tuhan. Jadi, kalau Allah mengatakan lewat firman Tuhan pada saat ini, untuk anak sekolah minggu, Allah mau mendekatkan dirinya kepada anak sekolah minggu. Allah mau memberikan dirinya untuk anak sekolah minggu. Allah mau mengasihi anak sekolah minggu. Allah mau menolong anak sekolah minggu. Allah mau mengajari anak sekolah minggu. Jadi apa yang harus dilakukan anak sekolah minggu di dalam kehidupannya? Tetaplah melihat kuasa Allah, melihat Yesus itu sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupannya. Jadi perintah Yesus kepada murid-muridnya, ketika mereka mengasihi anak-anak Tuhan, mengasihi orang-orang yang kecil, mereka sama seperti mengasihi aku. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Ulangan 5 ayat 10, di mana Yesus mengatakan, tetapi Yesus menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jadi anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada saat ini mengatakan dan ingin mengajarkan kepada anak sekolah minggu, tetaplah anak sekolah minggu itu setia kepada Tuhan. Tetaplah anak sekolah minggu itu datang kepada Tuhan. Tetaplah anak sekolah minggu itu menyambut kasih sayang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus akan selalu memeluk, di mana Tuhan Yesus akan selalu memberkati anak-anaknya yang takut kepada Tuhan Allah. Jadi dimanapun anak sekolah minggu berada, jangan lupa untuk berdoa kepada Yesus. Dimanapun dan apapun yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu, jangan melupakan Tuhan Yesus. Ketika anak sekolah minggu melupakan Tuhan Yesus, ketika anak sekolah minggu itu tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka hidupnya akan mengalami kegagalan. Tentu semua anak sekolah minggu yang masih kecil, yang sedang di dalam pendidikan, yang memiliki harapan dan cita-cita untuk mungkin ada yang mau menjadi pilot, mungkin ada yang menjadi guru, mungkin ada yang mau menjadi dokter, bahkan sebagainya. Dan mungkin ada anak sekolah minggu yang ingin menjadi seorang pelayan Tuhan, ataupun mungkin sebagai pendeta. Ketika semua harapan sekolah minggu itu ditaruhkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, dan tetap rajin berdoa, maka anak sekolah minggu itu akan diberikan Tuhan
berkat yang melimpah di dalam kehidupan sesamanya. Jadi, mari anak sekolah minggu, tunjukkanlah bahwasanya Yesus begitu mengasihi anak-anak Tuhan. Dimanapun berada, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yesus tetap mewujud nyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan anak sekolah minggu. Dan Yesus akan memberikan kerajaan surga. Tentu kerajaan surga itu adalah tempat yang indah. Kerajaan surga itu tempat yang nyaman. Kerajaan surga itu ibaratnya hotel yang mewah, yang memiliki banyak fasilitas. Tentu anak sekolah minggu suka kan untuk tidur di hotel dengan fasilitas yang lengkap, dengan makanan-makanan yang enak. Bahkan kerajaan surga itu, ketika firman Tuhan menyatakan kerajaan surga itu bagaikan Taman Eden. Taman Eden adalah surga bagi setiap orang-orang yang percaya. Jadi apapun keinginan sekolah minggu, ketika Allah memberikan dan menawarkan supaya hidup sekolah minggu itu tetap jadi berkat, maka anak sekolah minggu akan diberikan kerajaan surga. Dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kedamaian. Bahkan Tuhan akan mencukupkan setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Jadi jangan ada anak sekolah minggu yang menganggap dirinya kecil. Karena apa? Anak sekolah minggu dengan karakter, dengan kepolosan, dengan kejujuran, maka Tuhan akan lebih lagi memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak sekolah minggu. Tetap kakak mau katakan kepada anak-anak sekolah minggu, mari menyukai pekerjaan-pekerjaan Yesus. Mari menyukai untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas untuk berdoa. Jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Seperti ungkapan mengatakan itu ya, ada lagu anak sekolah minggu yang mengatakan baca kitab suci dan doa setiap hari. Jadi anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Anak sekolah minggu harus rajin membaca kitab suci. Bahkan ada satu lagu untuk firman ini yang pas sekali untuk anak sekolah minggu boleh nyanyikan di rumah. Lagunya apa? Lagunya sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Jadi meskipun anak sekolah minggu menangis, bersedih, anak sekolah minggu mungkin teman-temannya suka sekali mengganggu, teman-teman suka sekali membuat nangis, bahkan anak sekolah minggu sering dimarahi orang tua. Tapi yakinlah, ketika anak sekolah minggu disayang Tuhan, maka dalam situasi kondisi apapun sekolah minggu, maka dia tidak akan melupakan Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu, dan dia akan membuktikan bahwa hidupnya juga menyayangi Tuhan. Setiap saat, setiap hari hidupnya tetap takut kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu, jangan malas untuk datang kepada Yesus. Jangan ragu untuk datang kepada Yesus. Mari anak sekolah minggu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa diteladani. Diteladani di dalam berbuat, diteladani teman-temannya di dalam berkata-kata, diteladani teman-temannya di dalam bertindak, bahkan dalam menyatakan kasih kepada sama. Dan biar orang tua, ayah, ibu, kakak, adik di rumah boleh bangga melihat kehadiran anak-anak sekolah minggu. Bukan anak sekolah minggu itu mendatangkan kesusahan, bukan. Bukan anak sekolah minggu itu mendatangkan malapetaka, bahkan memberikan beban kepada orang tua, bukan.
Tapi anak sekolah minggu diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama dengan menghormati orang tua, dengan menyayangi teman, bahkan yang berbuat tidak baik kepada anak sekolah minggu. Biarlah anak sekolah minggu tetap menjadi berkat dimanapun dan apapun yang dilakukannya. Selamat berbuah buat anak sekolah minggu, selamat menjadi pelaku firman Tuhan, dan selamat untuk selalu mengasihi dan menyayangi Yesus di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Karena apa? Karena Yesus begitu luar biasa mengasihi anak-anaknya, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kepolosan, hidup di dalam ketulusan, dan hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah. Tetaplah takut akan Tuhan, maka anak sekolah minggu akan selalu diberkati Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur buat sapaan firman Tuhan, buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjagai, Roh Kudus Tuhan yang memelihara, bahkan membimbing setiap kehidupan mereka. Tuhan, kuatkan mereka di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Meskipun mereka masih kecil, tetapi anak sekolah minggu begitu berharga dan begitu besar di mata Tuhan. Anak sekolah minggu, Tuhan ajarkan untuk senantiasa takut kepada Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah bagi mereka. Lewat setiap perbuatan mereka, setiap perkataan mereka, hendaklah mereka juga boleh melakukan dan mendengarkan setiap perintah Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan yang membesarkan, yang mendidik mereka, supaya orang tua mereka boleh mendidik mereka di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Ini hidup kami, bahkan Tuhan yang selalu menerima anak-anak Tuhan dalam setiap kekurangan mereka, dalam setiap keberdosaan mereka. Biarlah Tuhan yang boleh mengampuni. Terpuji termulia nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, akan selalu mengasihi Engkau sampai kapanpun dan dimanapun kehidupan kami akan selalu setia dan taat kepada Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepadamu Bapa. Amin. Ya, adik-adik di rumah, demikian tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kakak percaya sekalipun adik-adik di rumah mendengarkan firman Tuhan sendiri tanpa pengawasan, tapi adik-adik di rumah boleh konsentrasi, bahkan boleh memahami firman Tuhan tadi, bahkan boleh percaya. Amin. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, itulah yang kuingini. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, setelah mendengarkan firman tadi, maka kita harus membuat keputusan bahwa kita akan mengikut Yesus selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari mengangkat pujian, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik di rumah, mari katakan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak
katakan dalam hatimu, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari mengangkat pujian ini kembali, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, 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 ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Ya, adik-adik di rumah, kita akan masuk pada pembacaan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Markus 10 ayat 14b. Ayo adik-adik di rumah, dibuka Alkitabnya. Markus 10 ayat 14b. Demikian firman Tuhan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Demikian pembacaan ayat hafalan kita. Adik-adik di rumah, yuk satu minggu kita menghafal ayat hafalan ini dari Markus 10 ayat 14b. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik di rumah sudah menyiapkan persembahan ya? Sudah, Kak. Iya, amin. Adik-adik, yuk memberikan persembahan dengan tulus hati kepada Tuhan. Sekalipun di rumah tidak ada yang melihat, tetapi adik-adik di rumah harus jujur. Berapa dikasihkan mama untuk persembahan, harus dikasih persembahan itu seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, sembari memberikan persembahan, adik-adik di rumah mari katakan, aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Mari katakan sekali lagi, aku bawa, aku berikan persembahan pada Yesus Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Oke adik-adik semuanya, kita mau menutup kebaktian kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan yang memberkati ibadah ini boleh berjalan dengan baik.
Biarlah setiap puji-pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan, setiap doa kami Bapa, ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang anak-anak Tuhan dengarkan pada saat ini, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, untuk mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di sorga, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan, ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan ini juga Tuhan boleh menjadi persembahan yang mulia bagi Tuhan. Dan Tuhan tambahkan berkat kepada orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Biarlah berkat Tuhan semakin tercurah bagi mereka. Ini kehidupan kami, dan kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang selalu membimbing setiap langkah kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa dengan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu, pasada uhur nami aset orang ganu, sing bodalanon nami salakana torsal, dopham hasoman nami torang agi huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, kasih karunia Roh Kudus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa